Kemarin udah disenggol sedikit daripada tata caranya. Nah, ini yang lebih jelasnya nih. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Kaifiyatut tayammumi. Tata cara tayamum gitu ya, translate-nya. Wa kaifiyatut tayammumi an tuhdira turaba allazi lahu gubarun. Nah, dan tata cara tayamum itu antuhdira, kita menyediakan atau menghadirkan at-turab, yaitu berupa debu, alladzi lahu gubarun, yang bisa tuh debu tadi bisa berterbangan gitu. Ya ibarat kata ringan kalau debunya, atau tanah atau debu yang ringan. Yahjuju an tastamila tinal musamma indana nafar, atau boleh kita menggunakan atin, yaitu adalah tanah liat, boleh tuh atin, tanah atau tanah liat boleh. Musammal indana nafar, yang biasa disebut sama kita nih namanya nafar. Nah, apa nafar tadi? Ba'da daqihi daqatin indatan hatta yusbiha lahu gubarun na'imun. Nah, nafar adalah tanah yang kita pukul-pukul dikit, itu setelah ada tanah terus dijemur, dipukul-pukul, daqatan indatan hatta yusbiha, sehingga lahu gubar, sehingga tanah tadi menjadi halus atau menjadi yang mereka kata ya, menjadi hancur lah begitu ya, jadi kecil. Naimun, yang halus, yang ringan tuh. Jadi adapun nafar tadi boleh digunakan kalau misalkan nggak ada debu, boleh kita membuatnya dengan apa? Dengan tanah yang kita ambil kemudian kita keringkan, kemudian dipukul-pukul tuh tanah tadi, dipukul-pukul atau ditumbuk ya, sehingga menyebabkan tanah tersebut menjadi hancur dan menjadi halus, saring gitu ya, halus. Summa, kemudian tadribu bikafaika wa antal murafiq mufarrikun asabi'aka. Kemudian tuh tanah yang tadi kita udah sediain buat bersuci, buat tayamum, dipukul dengan telapak tangan kita. Nih, dua-duanya langsung mukul. Gini, tak itulah. Dipukul tuh tanah ya 2 kali boleh. Mufarriqu asabiyyaka wa tasmi'u biha. Tuh. Dan kemudian ketika posisi mukul-mukul tanah tadi, jari-jari kita tuh direnggangin. Begitu tuh. Jangan diginiin, dilebarin. Ketika kita menepuk-nepuk debu untuk tayamum, harus dilebarin. Wa tusamma biha wajhaka. Nah, kemudian ketika kita udah tepuk-tepuk tuh asabaka, kemudian kita usap sebagian daripada muka kita nih. Nah, di sini dijelasin, katanya ketika kita mengusap wajah tadi, wa tusamma biha wajhaka ba'idan bilahu, dimulai dari atas. Jadi dari atas bawah ini. Set. Dimulai dari atas. Wa tama'ahu bimashi, kemudian kita sempurnain tuh mengusap dengan rata, dengan sempurna. Lebarnya wajah kan dari mulai tumbuhnya nih anak-anak rambut sampai dagu, itu panjangnya. Kemudian lebarnya ila uzun min uzun, dari telinga nih, dari mulainya tumbuh telinga sampai telinga, situ sempurnanya wajah di situ. Summa tadribu bikafaika sanian. Kemudian
memukul lagi bikafaika dengan telapak tangan kita sanian pada tepukan yang kedua, turabi, yaitu kepada atas debu tadi, watam sahu bikafika, kemudian dari telapak tadi yusra yang kiri, berarti yang ini ya. Kan tadi kita ngebuk nih, tak gebukan yang kedua atau pukulan yang ke debu yang kedua kalinya. Nah, kemudian ini tangan yang telapak kiri untuk tangan yang kanan. Nah, dimulai dari sama kayak sini. Tepuk-tepuk tangan, kemudian yang kiri buat kanan. Dari sini set baru ke atas. Baru ke sini. Set. Dari ujung. Ini kan jari-jari nih, jari-jari ke jari-jari, set, ratakan ke atas, ini sampai sikut, kemudian ditarik ke atas, diganti, nih, yang ini kan udah pakai nih yang tadi, buat bagian belakang, nah bagian depan pakai yang ini, pakai bagian yang sini, set, nah. Kalau yang ini kan telapak udah kena kan tadi debu, set, sini langsung, set, jadi rata tuh. Dalam satu pukulan tadi untuk satu tangan rata. Caranya set dari yang jari-jari ke jari-jari, set, nih, sampai sikut, puter, gantian. Bagian yang telapak tadi yang ibu ini set ke sini. Nah, terakhir ini belum kepakai nih, yang jempol ke sini. Karena kan tadi nggak kebagian, ini segini doang. Yang jempol buat ini set. Nah, jadi rata. Kemudian tadi kan tangan telapak kiri untuk membasuh tangan yang kanan. Dan sebaliknya, summa bikaifika yumna, telapak tangan yang tadi belum dipakai, al-yadan al-yusra, untuk membasuh tangan yang kiri. Kazalik, seperti itulah, demikian. Watam'uha bimashi, ya, mengusap kedua tangan tadi sampai sempurna. Kemudian yang kedua, asbabut tayamum, terjadinya sebab-sebab tayamum itu antara lain alladzi yunbi'uhu, diperbolehkan tayamum, faqdul ma, di antaranya yang pertama adalah tidak ada air. Ya, kalau nggak ada air, mau nggak mau kita cari debu, cari tanah, atau ya emang kondisinya mungkin lagi kekeringan dan sebagainya, sampai air itu ya emang ada cuma untuk buat minum. Itu yang pertama, nggak ada air. Yang kedua, kal musafirina sohro, atau buat orang yang sedang dalam perjalanan seperti di padang pasir, fi sohroi. Au khaufan, atau yang ketiga nih, takut husulid dororin min, yaitu takut terjadinya mudarat yang akan menimpa dirinya kalau misalkan pakai air. Istimalil ma, ya, menggunakan air tadi, seperti orang yang kalmarid, seperti orang yang sakit, allazi ya'rifu hadzalika bin nafsi, seperti orang yang sakit yang tahu keadaan dirinya tadi, kalau misalkan dia pakai air buat berwudu atau buat mandi, dia bakalan mudaratnya, penyakitnya tambah parah, tambah menyebar atau sebagainya. Atau dia dapat kabar tadi, penyakit tadi bi ikhbari tabibin tuh, atau dia dapat kabar nih emang dari spesialis dokter tadi, Pak, Bapak nggak boleh kena air dulu, kalau misalkan kena air maka nanti penyakitnya akan tambah parah. Tapi dengan kabar ini disampaikan oleh siapa? Oleh tabib, oleh dokter. Kalau sama temen mah jangan, emang dia dokter gitu. Harus dari dokter itu syaratnya. Dan yang terakhir, syurutut tayamum, yaitu adalah syarat-syarat tayamum, wujudul uzri mubi'illahu,
yaitu adanya uzur atau apa ya namanya? Uzur itu suatu hal yang membolehkan atasnya. Kalau ada uzur boleh apa? Tayamum gitu. Atau kayak kemarin tuh yang tangannya keseleo apa-apa gitu ya, kecelakaan ya, diperban sini, kagak dibuka-buka tuh perban. Padahal tangan sampai sikut ini adalah anggota wajib yang diwudui. Ya enggak? Nah, maka caranya untuk apa? Untuk dia sempurna wudunya, dia pakai juga apa? Pakai juga tayamum gitu. Jadi dia wuduin anggota tubuhnya. Ini kalau berdasarkan mazhab Imam Syafi'i yang yang ibarat kata kehati-hatiannya tinggi ketika ada anggota tubuh yang wajib diwuduin, kemudian apa? Nggak bisa terkena air. Kayak misalkan tangan nih, habis kecelakaan, terus kata dokter nggak boleh kena air dan sebagainya. Akhirnya dia wuduin anggota wudu yang boleh dia pakein air. Tapi kan nggak sempurna wudunya atau nggak sah wudunya ketika ada salah satu anggota yang wajib diwuduin tapi nggak diwuduin sama dia. Gitu. Akhirnya caranya setelah dia wudu, udah aman, dia pakai apa? Pakai tayamum. Buat apa? Buat menyempurnakan wudunya. Karena wudunya tadi apa? Nggak sah. Ada anggota apa? Anggota wajib yang harusnya diwuduin, nggak diwuduin. Gitu. Nah, sama tata caranya, nggak bukan di tangan doang, tapi di muka sama tangan, udah aman. Yang kedua, dukhulul waqtis shalah. Yang kedua itu syaratnya tayamum itu udah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat mah nggak wajib atau belum boleh gitu. Dan termasuk tayamum itu adalah syarat bersuci yang hanya dipakai untuk sekali sholat. Misalkan kita tayamum nih buat sholat zuhur, ya udah kepakainya cuma buat sholat zuhur doang yang wajib gitu. Buat sholat sunnah boleh. Boleh sholat wajib udah masuk waktu sholat asar. Tadi kita udah tayamum di sholat zuhur, udah masuk sholat asar, ya udah tayamum lagi karena batasnya cuma satu kali doang penggunaan bagi sholat yang wajib tayamumah. Kemudian yang ketiga, tolabul ma, udah mencari tapi nggak ada airnya. Kalau belum dicari, meskipun ini kata ulama, meskipun tahu di tempat itu kagak ada air, tapi wajib kita cari dulu. Misalkan nih antara 50-50, setengah-setengah ya, kayak wah di sono noh, tapi ya keseringan mah kagak ada tuh air, tapi biasanya orang nyari air ke sono buat wudu, buat mandi segala macam. Kita samperin dulu, ada nggak adanya itu menjadi syarat untuk apa? Untuk dibolehkannya tayamum gitu. Kemudian yang keempat yaitu at-turabu tahurul ladzi lahu gubar, yaitu adanya tanah atau debu yang mensucikan. Kalau debunya bekas tai kucing maka gak boleh, karena apa? Tidak mensucikan, di situ mengandung najis. Nah, kalau kita pakai kita jadi mutanajis, bukan malah suci gitu. Ladzi lahu gubar, yang bersifatnya debu tadi itu adalah ringan gitu. Nah, mungkin itu saja pada hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.